Oke, pertanyaan yang pertama, buah apa yang sudah dipetik oleh Kak Ike minggu lalu? Buah. Waduh, buah lagi. Apa? Jambu. Apa lagi? Oke, pertanyaan yang kedua, pohon apa yang sudah dipanjat oleh Kak Ike minggu lalu? Berapa pohon? Berapa pohon yang enggak, Kak Ike belum pernah manjat pohon ara. Belum. Pohon sawi. Pohon jambu. Oh, jauh. Iya. Mantap. Loh kok. Wah, pohon pengetahuan. Wah, ini ya, yuk teman-teman buka handphonenya sebentar, kita buka kitab sucinya karena tidak ada slide-nya. Ya, kita kita baca sama-sama yuk. Ayat kita minggu ini. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Ini dipakai. Kena sing dicekeli ini kan lho. Ora. Ini ya gini. Terus sudah ketemu yang ketemu ngomong huye. Ya, sudah. Apa bedanya? Nggak bisa ngomong huye. Lagi meler. Oke. BTW sambil cari gimana kabarnya teman-teman? Luar biasa. Kemana aja kemarin seminggu? Hah? Kerja. Mantap. Kerja. Yohanes 15 ayat 8 baca sama-sama. 2, 3. Iya. Ya, memang kan kon ngojo tok dalam hati ya nggak tahu ya. Bersuara ya teman-teman, bersuara ya. Baca sama-sama dalam hati. Mantap. Lucu. Asem. Yohanes 15 ayat 8. Ya? Iya. Yuk baca sama-sama, kita bersuara ya bacanya ya. Yohanes 15 ayat 8. 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku Mantap. Kita di tempat ini sering banyak dengar cerita tentang salah satunya ini. Teman-teman tahu yang buat ini? Siapa tuh? Gak tahu. Ini pemalu nih mereknya, Canggung. Ini kita nggak tahu. Gak boleh gitu Taden. Teman-teman tahu yang buat handphone? Pabrik benar-benar. Ya, atau kendaraan-kendaraan yang kita pakai, teman-teman pernah tanya yang buat siapa harus apa? Pokoknya percaya aja lah ya, tinggal numpai digas iso melakukan. Oh iya benar, yang menciptakan pertama ya. Nah, kita juga sering dengar di tempat ini, apalagi minggu kemarin Kak Ike bilang tentang berbuah banyak. Salah satunya buah itu biar bisa dinikmati ya kan, walaupun si pohon juga seringkali nggak bisa memakan buahnya sendiri. Emang ada ya pohon yang makan buahnya sendiri? Ada berapa? Nah ini jawabannya di sini ya, tolong diedit ya. Ada. Kan ngedit tadi diedit, biar diedit tadi. Kalau saya aman. Nah, kan buahnya juga dinikmati orang lain ya teman-teman, maka kita harus berbuah lebat. Terus buah kayak apa yang harus dihasilkan sama kita? Kira-kira buah kecut oke enggak? Oke ya. Ada yang suka kecut kok. Kan ternyata buah ya nggak selalu harus manis, enak, apa krenyes ya. Ternyata yang menikmati juga ada. Kecut ya ada yang menikmati. Terus yang sepet-sepet ya
ternyata juga ada yang menikmati. Nah, ternyata buah yang dihasilkan kita yang kadang orang lain pandang ini nggak bagus atau nggak enak, ya sedikit banyaknya kadang-kadang kita perlu geser cara pandang kita, karena buah yang tadi dilihat nggak enak ini kalau dinikmati sama orang yang bisa ngolahnya juga enak-enak aja. Kayak apa, buah yang kayak bengkoang, nggak suka bengkoang. Martinda suka bengkoang. Nah itu enak, suka bengkoang, nggak suka bengkoang. Tapi kalau dicocol sama sambel, enak. Enggak juga. Enggak juga. Tapi aku memang nggak suka bengkoang gitu. Ya, sebelum kita bahas lanjut tentang perbuah-buahan yang dicampur dalam sambal, kita naik ke atas yuk teman. Maksudnya bukan ini, maksudnya ini ayatnya. Ini ayat tadi, Yohanes 15. Kita kan tadi sudah sampai ke ayat yang 8. Ternyata tuh dalam satu perikop. Perikopnya kalau kita baca di situ ada enggak judulnya? Pokok anggur yang benar. Iya, yes. Pokok anggur yang benar. Ada lagunya tuh, ada lagunya Kiden? Anggur. Lagu ini pokok anggur. Bisa saling mengasihi. Yesus. Yesus pokok dan segala caranya, di dalamnya pastilah kau akan berbuah. Lanjutannya jangan dinyanyiin karena itu enggak bagus, sedih. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintaku. Yang buat lagu siapa? Ya ampun, sedih. Lagu sedih. Ya kita baca dari atas ya teman-teman, ayat 1. Aku ganjil teman-teman yang kedep ya. Tapi pelan-pelan aja, kita nanti potong-potong ayatnya ini. Loh. Ya nih, Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. 2. Nah, kita kupas di sini yuk teman-teman. Jadi kira-kira kita sambil introspeksi diri ya. Kita ini ranting yang seperti apa? Tapi sebelum ke situ, kita ini ternyata cuman ranting, guys. Dan kita perlu Yesus yang jadi pokok anggurnya. Setuju? Setuju ya. Nah, kalau ranting itu bisa berbuah karena ada pokok anggur, yaitu Tuhan sendiri. Ada pokok anggurnya yaitu Tuhan sendiri. Jadi menempellah dengan kuat, ngono. Terus di sini apa ki mau? Yang setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Waduh. Jangan sampai ya, teman-teman. Jadi kita harus selain berpegang kuat di situ, kita harus berbuah. Nah, kalau tadi yang awal kita bilang bahwa berbuah itu ternyata gara-gara pokok anggurnya, loh, itu. Loh, kita sudah pegangan, tapi di sini kok ayatnya bilang yang tidak berbuah dipotong. Terus gimana tuh? Gimana tuh, guys? Nah, kalau ini pendapatku ya, nanti teman-teman silakan gali lebih dalam, terus nanti kita sharing di sisi ya. Yang kalau pandanganku di sini kan pokok, terus ada ranting ya kan, ranting yang rodok gede kui. Nah, terus ada cabang-cabang kecil-kecil lagi kan. Nah, itu tuh kita yang nempel nih kan. Nah, kalau kemarin kalau teman-teman ke rumahku sekarang udah ada pohonnya. Pohonnya sudah dibersihin dua-duanya. Nah, sebelum dipangkas teman-teman, sebelum pohon itu kami hilangkan karena tidak berbuah pohon itu. Nah, ada pelajaran yang kami dapat dari pohon itu sebelum kami musnahkan pohonnya. Jadi waktu itu kita coba, ya waktu itu sempat berbuah kecil-kecil sih. Ternyata caranya gimana? Itu dipotong ranting-rantingnya tuh yang kecil-kecil tuh loh, yang baru tumbuh, yang
harusnya tumbuh daun tuh loh, itu kita pangkas. Kami pangkas, terus muncul buah-buah kecil. Nah, menurutku kayak ayat ini tuh ngomongin soal itu teman-teman. Kan pokok anggurnya Yesus kan, betul kan? Nah, kita nih rantingnya kan yang besar-besar tuh. Nah, seringkali kita mengupayakan diri kita sendiri untuk banyak daun. Banyak daun bagus nggak sih? Sebenarnya bagus karena itu buat foto kopi, enggak ya tadi fotosintesis. Jadi memang usahanya untuk berbuah, tapi selagi dia banyak menimbulkan ranting-ranting baru, tidak fokus untuk menghasilkan buah, guys. Itu aku kemarin belajar dari pohon yang akhirnya aku pangkas karena dia tidak berbuah pada akhirnya nih, kayak firman ini. Akhirnya kami hilangkan dari pekarangan kami, hilangkan dari muka bumi. Ya. Nah, kenapa harus dihilangkan ranting-ranting yang kita coba mengusahakan tadi ya? Itu kita tadi baca. Supaya ya apa? Lebih banyak berbuah. Nah, sekarang gantian aku kan, ayat ganjil ya. Ayat 3 nih. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku sama seperti ranting tidak dapat berbuah jadi yang sendiri. Kalau tidak ada aku, tiada kamu tidak berbuah. Kalau tidak ada aku. Oke, kita sudah bahas tadi ya teman-teman. Ini ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam. Iki aku sing maca ya mau ya. Ini teman-teman yang baca ya. Aku ayat 6 berarti ya. Loh, betul 5 ya? Iya, balik lah. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kayak yang lagi ini ya, lagi hit sekarang nih. Bilangnya tidak ada keselamatan di dalam Yesus. Padahal di sini sungguh sangat menerangkan bahwa tidak bisa kita berbuah tanpa kita tidak bergantung pada Tuhan. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia juga kemudian dia dari catatan Wow. Ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seringkali kita fokus cuman di belakangnya ini aja, yang bilang kamu mana tadi? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Padahal sebelumnya kita harus apa? Kalau teman-teman baca di atas, ini diulang-ulang terus kan? Tinggal di dalam aku, betul nggak? Teman-teman baca ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, tuh, udah berapa kali tuh? Banyak banget ya teman-teman. Cuman dari 1 sampai 8 aja kita sudah dengar ini Yesus sendiri. Kalau teman-teman baca di gadget, tulisannya warnanya merah, betul ya? Betul kan? Kode versi WA-nya. Iya, betul, merah. Ini berarti perkataan Yesus sendiri. Ini Yesus sendiri yang ngomong, makanya ditulis dalam fontnya warnanya merah. Nah, merah. Nah, siang hari ini selain kita bahas tentang buah-buahan dan pokok anggur itu tadi, aku mau ngajak teman-teman jangan berhenti di minta ini loh teman-teman ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, jangan sampai berhenti di situ aja. Tapi teman-teman perlu menghidupi, menghayati ayat-ayat sebelumnya juga yang di sini ditulis. Kita harus tinggal di pokok anggur itu, di Yesus sendiri. Nah, nantinya timbul di dalam hati itu bukan permintaan karena kita teman-teman, tapi karena pokok anggurnya, makanya kamu minta. Jadi saat kita menghasilkan buah, kita nggak bingung, aku harus menghasilkan buah yang manis, yang asam,
menghasilkan buah yang sepet? Nah, tergantung nih pokoknya nih. Kalau di sini kan pokok anggur, berarti harus menghasilkan anggur. Nah, kualitas anggur yang seperti apa nih kita ini? Nah, maka kita harus kembali sama pokok anggurnya. Jadi kita nggak perlu musingin itu buahnya akan jadi seperti apa, teman-teman. Pasti hasilnya akan luar biasa kalau kita bergantung sama pokok anggurnya, gitu teman-teman. Jadi kalau saat buahnya nanti ada yang menikmati buahmu, terus berkomentar sesuatu tentang buahmu, kita nggak bingung karena kita fokus sama pokok anggurnya. Ini buah waktu dinikmati seseorang, dia komentar, berarti bukan dia sebenarnya sasaran dari buah kita. Ada buah-buah tertentu yang memang harus dimakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Karena ada buah yang, contoh anggur, ternyata kulitnya aja bisa dimanfaatkan. Terus dia kalau difermentasi juga jadi sesuatu yang beda lagi. Terus ada buah-buah lain yang memang tidak bisa dinikmati langsung, harus diolah. Ada buah-buah lain yang dinikmati cuma buat menyembuhkan penyakit. Macam-macam lah ya. Jadi kita jangan iri sama hasil orang lain. Kita punya prosesnya sendiri dan Tuhan merapikan hidup kita. Di ayat yang atas-atas kita baca, dibersihkan loh teman-teman kita ini. Jadi sebelum asal dipotong dan dibuang lalu dibakar orang, sebenarnya Tuhan terus memproses kita, tapi kitanya nggak mau nempel sama pokok anggur gitu. Kita, aku bisa kok menghasilkan buah, terus lepas sendiri, ya malah memutuskan buat lepas dari pokok anggurnya sendiri karena merasa bahwa sudah bisa menghasilkan buah sendiri gitu. Padahal sebelumnya Tuhan juga sudah bersihkan, sudah rawat kita, tapi kita memutuskan diri karena mungkin lihat ranting yang lain loh, ini rantingnya kok tuh buahnya sudah merah, misalnya buah apa itu yang merah, apel, aku kok masih hijau gitu. Terus meri ya, iya hijau kan, merah hijau, iya hijau. Nah, ternyata memang kita buah naga ya, kita mentoknya di hijau gitu. Kalau buah apa, apel ya, kita tadi ngomongin buah apa sih? Buah tomat. Nah itu dia. Nah itu tomat juga ada merah, ada hijau. Ya, kita berhenti cuma di hijau, terus kita lihat loh kok itu beda warnanya gitu, kuning. Ah apa sih? Timun. Nah, ya gitulah. Bahas, malah bahas perbuahan. Ya itu dia. Teman-teman dapat sesuatu enggak? Buah apel. Buah naga. Iya. Ya intinya aku mau ngomong jangan iri lah, karena hasil karya Allah itu luar biasa, masing-masing tiap kita spesial. Ngomong ke kanan kirinya, aku hasil karya Allah. Mantap. Nah, ini hasil karya Allah tuh beda-beda. Lo ngomong lagi. Hasil karya Allah. Ya, ini aku spesial. Mantap. Buka lagi teman-teman yuk. Hah? Apa? Oh iya, yang terus maksudnya. Jadi kita aja nih yang spesial. Yang cewek-cewek enggak? Oke. Buka lagi teman-teman yuk. Buka. Buka di Efesus. Sudah ketemu Efesus? Efesus 2. Efesus 2 ayat 10. Ada yang mau bacakan dengan suara keras? Silakan. Siapa nih? Amin. Karena kita Iya. Silakan.
Kayaknya kita kurang denger ya. Kita baca bareng-bareng ya. Ya, bareng-bareng ya. Jadi ngomong yo yo, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Karena kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perkara yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Oke, aku mau bacain dari versi-versi yang lain teman-teman. Ini ada dari versi terjemahan, bukan, firman Allah yang hidup. Gini, ditulisnya seperti ini. Kita adalah hasil karya Allah sendiri. Dia telah menciptakan kita lagi melalui Yesus Kristus untuk berbuat baik. Dengan begitu kita memenuhi yang sudah direncanakannya sejak lama. Ya, sekali lagi aku mau bilang ke teman-teman, kalau kita nggak perlu iri, nggak perlu lihat yang selain Tuhan kerjakan dalam hidup kita ke orang lain itu wis rasa meri ya. Tidak usah iri. Kita apa tadi? Spesial ya. Ngomong lagi ke kanan kirinya, aku ini spesial. Aku spesial. Spesial, mantap. Aku spesial. Kamu juga. Kita spesial ini karena kita nyantol, kita bergantung sama pokok itu. Karena dia luar biasa, makanya kita ini luar biasa juga.